Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kerusakan yang parah seperti ini. Yang kerusakan parah ini bukan hanya dalam masalah akhlak, bukan dalam masalah sosial, masalah ekonomi juga demikian, masalah pertahanan keamanan juga demikian, rusak parah. Tapi kenapa kok yang diperbaiki? Perzinahan tadi ya. Minum-minuman keras. Masya Allah, minuman keras itu merebak di bangsa Arab itu seperti minum biasa. Sampai tatkala diharamkannya khamr itu di Madinah, apa yang terjadi? Madinah itu banjir khamr jalanannya. Saking apa? Minuman khamr itu menjadi tradisi kebiasaan. Baik para muslim rahimani wa rahmakumullah, khamr. Dan bukan tidak ada seperti orang-orang yang minum ya di mana? Di wilayah kita ini yang mereka kalau ketika bercanda satu dengan yang lain itu bisa saling mukul, bisa. Ada yang begitu karena kehilangan akal. Padahal tadi kawan seperti itu, teman. Baik ini kerusakan yang parah, perzinahan, minuman keras, ya. Begitu juga ya, mendolimi hal yang lainnya dan seterusnya. Baik para muslim, kerusakan yang parah, ya, pembunuhan ketika itu. Semua parah. Namun Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan para hamba, yang mengutus rasulnya, yang mengetahui kebutuhan mereka. Allah utus Rasulullah dengan memulai dakwah mengajarkan tauhid. Akidah tauhid, perbaikan akidah. Apa hikmahnya? Sesungguhnya kerusakan yang ada pada mereka, tindakan-tindakan tersebut, itu munculnya karena keyakinan yang rusak. Dan itu terbukti. Coba bayangkan para muslim rahimani wa rahmakumullah. Rasulullah 13 tahun di Mekah itu berdakwah mengajak manusia kepada perbaikan akidah tauhid. Coba salat itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun keberapa? Di tahun keberapa? Atau kapan? Ketika kapan? Ketika Isra Mi'raj. Isra Mi'raj kapan terjadi? Kejadiannya 3 tahun sebelum hijrah atau 10 tahun setelah diutusnya Nabi SAW. Lama itu. Kewajiban sholat. Makanya rukun Islam itu ya dimulai pertama itu apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata Nabi SAW, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan hamba dan utusan Allah. Ini yang pertama. Ini pondasinya. Ingat, persaksian itu bukan sekedar di lisan. Saya tanya dulu, pernah enggak masuk persidangan? Pernah jadi saksi? Baik, enggak pernah jadi saksi. Tapi tahu kondisi saksi di persidangan? Orang yang jadi saksi itu harus dia mengilmui, mengetahui, meyakini, kemudian mengucapkan apa yang dia ketahui. Betul tidak? Iya. Kalau tidak, bahaya sama dia. Jangan-jangan berubah saksi menjadi tersangka. Paham ya? Hati-hati. Jadi orang yang bersaksi adalah orang yang mengilmui, orang yang meyakini, orang yang kemudian mengucapkannya, mempersaksikannya. Kan begitu? Oleh karenanya, persaksian terhadap la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad SAW adalah utusan Allah. Ini harus diilmui, harus diyakini. Ini keyakinan. Baru setelah itu diucapkan. Baik orang muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah ini dia. Baik orang muslim rahimani wa rahimakumullah. Inilah kebutuhan dari akidah yang benar. Butuh kita akidah yang benar karena akan menghasilkan perbuatan yang benar.